Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas kaidah ke-19 min qawaidil i'lal fi sharfi karya Munzir Nadir. Al-qaidatu tasi'ata asyarah idza kana fa'u tafa'ala wa tafa'ala ta'an aw sa'an aw dalan aw zalan aw zayan aw sinan aw shinan aw sodan aw bodan aw ta'an aw dha'an yajuzu qalbu ta'ihima bima yuqaribuhu fil makhraji ba'da ja'li awwalil mutaqaribaini misla tsani lil mujanasati ma'ajtilabi hamzatil wasli liyumkinal ibtida'u bisakini. Artinya, setiap fi'il yang berwazan tafa'ala atau tafa'ala jika fa fi'il pada lafaz tersebut berupa huruf ta, fa, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, dan zo, maka ta tersebut boleh diganti dengan huruf yang berdekatan makhrajnya. Huruf yang berdekatan makhrajnya dengan ta adalah fa, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, dan zo. Setelah pergantian huruf ta, akan ada dua huruf yang sejenis yang berurutan dalam kata tersebut. Maka dua huruf sejenis tersebut harus diidghamkan. Kemudian tambahkan hamzah wasol di awal kata. Yang menjadi catatan pada kaidah ke-19 ini adalah yang pertama, kaidah ini khusus pada fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala dan tafa'ala. Yang kedua, kaidah ini membahas tentang pergantian huruf ta pada tafa'ala dan tafa'ala ini menjadi huruf yang berdekatan makhrajnya berupa fa, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, dan zo. Kemudian, hanya ada satu syarat dalam kaidah ke-19 ini, yaitu fa fi'il pada lafaz yang mengikuti wazan tafa'ala dan tafa'ala adalah huruf ta atau sa atau dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, po, atau zo. Kemudian ada 3 langkah proses iqlal jika sebuah lafaz memenuhi syarat tersebut. Langkah yang pertama adalah mengganti huruf ta menjadi huruf yang berdekatan makhrajnya dengan huruf ta, yaitu ada 9 huruf yang sudah saya sebutkan. Langkah yang kedua adalah mengidghamkan 2 huruf yang sejenis. Mengapa ada pengidghaman pada kaidah ini? Proses pengidghaman ini terjadi karena pergantian huruf ta menjadi huruf yang berdekatan makhrajnya, dan ini sudah dibahas dalam kaidah ke-10 di mana jika ada 2 huruf yang berdekatan makhrajnya maka harus dijadikan 2 huruf yang sejenis. Ketika ada 2 huruf yang sejenis ada pengidghaman, yaitu mengidghamkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Langkah yang ketiga adalah menambahkan hamzah wasol pada awal kata. Hamzah wasol ini diperlukan karena setelah ada pengidghaman, maka lafaz tersebut, lafaz yang mengikuti wazan tafa'ala dan tafa'ala ini akan diawali dengan huruf yang bertasydid atau huruf yang sudah melalui proses idgham. Ini sama saja seperti sebuah lafaz yang diawali dengan sukun, dan itu tidak mungkin bisa dibaca. Oleh karenanya, penambahan hamzah wasol pada awal lafaz ini agar lafaz tersebut bisa dibaca, karena tidak mungkin dan tidak bisa dibaca sebuah lafaz jika diawali dengan huruf yang sukun.
Baiklah, untuk memahami kaidah tersebut, mari kita lihat contohnya. Contoh pertama ada lafaz itsaqala. Itsaqala ini asalnya adalah tasaqala, mengikuti wazan tafa'ala. Ada fa fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala ini berupa huruf sa. Oleh karenanya, ta pada lafaz tasaqala ini harus diganti menjadi sa, menjadi sasaqala. Ketika ada dua huruf yang sama, nah ini masuk pada kaidah ke-10, harus diidghamkan. Pengidghaman ini bisa terjadi jika huruf yang pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Jika dua-duanya merupakan huruf yang berharokat, maka huruf yang pertama harus disukunkan li ajli syartil idghami, untuk memenuhi syarat idgham. Setelah disukunkan maka menjadi itsaqala, fa yang pertama sukun. Kemudian kita tambahkan hamzah wasal di awal agar bisa dibaca menjadi itsaqala. Kemudian ada pengidghamkan, yaitu mengidghamkan sa yang pertama ke dalam sa yang kedua, dari lafaz itsaqala berubah menjadi itsaqala. Kemudian contoh yang kedua ada lafaz yasaddaqu pada Quran surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Kata yasaddaqu ini merupakan fi'il mudhari dari fi'il madi issaddaqo. Issaddaqo ini asalnya adalah tasaddaqo yang mengikuti wazan tafa'ala. Ada fa fi'il yang berupa huruf sod, maka tak pada lafaz tasaddaqo ini harus diganti dengan sod. Setelah pergantian tak menjadi sod, maka tasaddaqo berubah menjadi sosaddaqo. Nah, di sini ada dua huruf yang sejenis, yaitu huruf sod. Pada lafaz sosaddaqo ini terpenuhi syarat kaidah ke-10, di mana ada dua huruf yang sejenis, maka harus ada pengidghaman yang berlaku pada kaidah ke-10. Sod yang pertama harus disukunkan karena untuk memenuhi syarat idgham. Oleh karenanya menjadi as-saddaqo. Kemudian tambahkan hamzah wasal di depan agar kita bisa membaca lafaz tersebut menjadi is-saddaqo. Kemudian lanjut mengidghamkan sod yang pertama ke sod yang kedua menjadi is-saddaqo. Kemudian contoh lain ada lafaz muddatsir pada Quran surat Al-Muddatsir ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Kata muddatsir ini adalah isim fa'il dari fi'il madi iddatsara. Iddatsara asalnya adalah tadatsara yang mengikuti wazan tafa'ala. Ada huruf dal yang menempati posisi fa fi'il pada lafaz tadatsara. Oleh karenanya tak pada lafaz tadatsara ini harus diganti menjadi dal, karena dal ini adalah huruf yang berdekatan makhrajnya dengan tak, sekaligus huruf yang sejenis dengan huruf setelah tak. Maka setelah ada pergantian tak menjadi dal, ada perubahan lafaz dari tadatsara menjadi dadatsara. Ada dua huruf yang sejenis, yaitu huruf dal, maka lafaz ini dadatsara itu memenuhi kaidah ke-10, yaitu kaidah pengidghaman. Oleh karenanya dua huruf dal ini harus diidghamkan, yaitu mengidghamkan dal yang pertama ke dal yang kedua. Agar bisa diidghamkan, dal yang pertama ini harus disukunkan. Maka setelah mensukunkan huruf dal yang pertama, ada perubahan kata dari dadatsara menjadi addatsara.
lafadz yang diawali dengan sukun itu tidak bisa dibaca. Oleh karenanya kita harus menambahkan hamzah wasol pada awal kata menjadi iddatsaro. Kemudian baru bisa kita idghamkan dal yang pertama ke dalam dal yang kedua. Setelah proses pengidghaman, iddatsaro berubah menjadi iddatsaro. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.